Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Jadi informasi seputar bahas soal latihan P3K perawat, teman-teman itu bisa tahu dan bagaimana sih soal-soalnya. Terus bagaimana cara mengerjakan biar teman-teman itu paham dan bisa efektif. Nah, nanti itu ada kurang lebih 5 soal yang bakal aku bahas. Dan buat teman-teman yang pengen ikut bimbel P3K perawat, bisa langsung menghubungi aku di nomor WhatsApp ini ya. 089988433311. Itu nomor WhatsApp aktif yang sekarang sedang dibuka gelombang keempat. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi WhatsApp aku karena di situ sudah ada 30-an peserta yang mengikuti bimbel P3K perawat dan akan dimulai lagi pada tanggal besok hari Rabu, kurang lebih tanggal 24 Agustus 2022. Buat teman-teman yang belum bergabung, silakan untuk langsung menghubungi WhatsApp aku ya, sehingga teman-teman gak bakal ketinggalan di gelombang yang keempat. Oke, ini kita bahas soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 ada soal seperti ini. Seorang perempuan berusia 23 tahun dengan status G2P0A1. Usia kehamilannya itu 37 minggu. Mengatakan keluar cairan dalam jumlah yang banyak dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu. Perutnya itu tidak ada kontraksi. Hasil pemeriksaan USG didapatkan bahwa ketubannya itu sudah pecah. Lalu DJJ-nya itu sebanyak 130 kali per menit. Dan kira-kira apa sih intervensi prioritas pada kasus tersebut? Jadi intervensinya itu apa dengan adanya kasus seperti ini gitu ya. Yang A, bed rest semivolar, kemudian yang B, terminasi kehamilan, yang C, infus oksitosin, yang D, beri oksigen, atau yang E, pasang infus. Nah, jadi kasusnya adalah si pasiennya itu usianya 37 minggu, tapi sudah keluar cairan yang banyak dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu. Dan perutnya tidak ada kontraksi juga, padahal ini kan ketubannya juga sudah berkurang, DJJ-nya juga 130 kali per menit. Kira-kira tindakan yang tepat nih untuk si pasien tersebut itu harus gimana? Kalau bed rest semivolar itu kurang tepat ya teman-teman, dimana karena si bayi atau si ketubannya itu sudah pecah, otomatis kita harus segera nih melakukan tindakan gitu kan ya. Jadi untuk bed rest itu kurang tepat. Kemudian untuk terminasi kehamilan itu juga kurang tepat ya teman-teman. Oke, ini kurang tepat juga. Nah, kemudian untuk infus oksitosin gimana? Nah, padahal di sini si pasiennya itu sudah keluar nih cairannya atau ketubannya itu sudah berkurang dan cairannya juga sudah keluar banyak dari jalan lahir. Otomatis kita harus merangsang bagaimana agar si perut itu kontraksi dan bisa melakukan persalinan gitu ya. Otomatis kita bisa diberikan dengan infus oksitosin yang bisa merangsang untuk proses kontraksi si pasien dan bisa membantu induksi persalinan pada si ibu ini kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita harus segera memberikan infus oksitosin untuk merangsang proses persalinan si pasien atau merangsang kontraksi agar si pasiennya itu bisa segera melahirkan. Nah, karena di situ ketubannya juga sudah pecah. Kalau dilakukan tindakan beri oksigen itu kurang tepat juga. Karena si pasiennya itu sudah tidak kontraksi dan sudah keluar ketubannya gitu. Otomatis kita harus segera melakukan tindakan yang lebih urgent. Kalau pasang infus pun juga kurang tepat. Nah, pasang infus ini untuk pemberian oksitosin it's okay, tapi kalau misal hanya pasang infus saja itu kurang tepat ya. Harus langsung tujuannya yaitu diberikan infus oksitosin untuk merangsang persalinan atau memberikan induksi gitu ya. Memberikan induksi persalinan. Memberikan rangsangan kontraksi gitu ya, agar cepat lahir gitu.
Oke, jadi buat teman-teman yang masih bingung atau belum paham, boleh banget teman-teman itu tanya aja di kolom komentar. Insya Allah itu bakal aku bahas dan aku balas gitu kan pertanyaan dari teman-teman. Jadi kalau misal memang teman-teman itu ngerasa ada yang belum paham, teman-teman itu langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, langsung kita bahas ke soal berikutnya ya teman-teman. Nah, soal berikutnya ini ada soal nomor 12. Soal nomor 12 seperti ini. Oke, seorang wanita lansia dengan umur 68 tahun dibawa oleh keluarganya untuk melakukan konsultasi ke psikiater ya. Keluarga ini menceritakan bahwa terakhir dalam 7 bulan lansia wanita tersebut sering kali mengurung diri di dalam kamar. Jarang juga mandi dan hanya mau mandi 1 kali per hari. Sulit untuk diajak berbicara, keadaan nafsu makannya itu menurun. Lansia masih tidak mau menceritakan masalahnya. Bagaimana teknik yang paling tepat bagi perawat untuk dapat menggali masalah terhadap klien lansia wanita tersebut? Jadi gimana nih cara kita agar si pasien itu tuh mau cerita gitu, kondisinya seperti apa gitu kan, dan gimana gitu, masalah yang sedang dihadapi itu apa gitu. Jadi kita perlu tahu gitu ya. Nah, yang A, beri perhatian terus-menerus kepada klien walaupun ia tidak mau berbicara. Kemudian yang B, anjurkan pasien untuk melakukan perawatan diri sendiri dengan mandiri. Kemudian yang C, anjurkan keluarga untuk memberikan lansia perawat khusus. Yang D, anjurkan klien menggunakan antidepresan secara teratur. Yang E, berikan pasien lingkungan yang tenang dan nyaman gitu. Kira-kira apa nih jawaban yang tepat dengan kondisi si pasien? Oke, kita bahas. Nah, jadi di sini itu si pasiennya dianjurkan untuk ke psikiater. Dibawa ke psikiater. Keluarga menceritakan bahwa si pasien tersebut seringkali murung. Oke, jadi data yang pertama dia itu murung. Jarang mandi itu data yang kedua ya. Kemudian hanya mau mandi 1 kali sehari. Sulit untuk diajak bicara. Kalau udah murung biasanya itu juga sulit untuk diajak bicara. Oke, ulang-ulang ya. Jadi data yang paling tepat adalah dia itu lebih ke ansos gitu ya, antisosial, murung. Kemudian yang kedua, diajak bicaranya itu sulit. Ini data yang kedua. Oke. Kemudian keadaan nafsu makannya menurun. Lansia tidak mau menceritakan. Oke, ini data yang ketiga. Jadi emang dia ansos itu, maunya sendiri. Nah, bagaimana nih teknik yang paling tepat bagi perawat untuk dapat menggali masalah si pasien tersebut gitu? Kira-kira tuh harus gimana? Nah, yang A, beri perhatian terus-menerus kepada klien walaupun ia tidak mau berbicara. Oke, ini bisa kita keep dulu ya, opsi yang pertama. Untuk opsi yang kedua, anjurkan pasien untuk melakukan perawatan diri sendiri dengan mandiri. Ini juga bagus tapi kurang prioritas karena di sini teknik yang tepat yang dilakukan oleh perawat. Jadi perawat itu gimana sih cara menggali masalah yang sedang dihadapi oleh si pasien gitu, agar dia mau berbicara, agar dia mau ngomong, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau yang ini tuh kurang tepat. Ini bukan masalah prioritas ya. Meskipun kebersihan diri juga penting, tapi kalau misalnya hanya menganjurkan untuk mandi saja itu kurang solutif. Kemudian yang C, anjurkan keluarga untuk memberikan lansia perawat khusus. Kalau ini juga kurang tepat ya, karena di sini si perawat tersebut itu gimana harus menggali masalahnya di saat itu. Kalau ini tuh kurang tepat, berarti kan ini untuk jangka panjang ya atau jangka berikutnya. Yang D, anjurkan klien menggunakan antidepresan secara teratur. Ini juga kurang tepat ya. Kita bukan langsung memberikan obat, tapi di sini kita gali dulu masalahnya si pasien itu apa sebelum kita berikan solusi-solusi yang lain. Nah, kemudian yang E, berikan pasien lingkungan yang tenang dan nyaman. Ini juga kurang tepat. Iya, kita juga perlu memberikan lingkungan yang aman, lingkungan yang tenang, lingkungan yang nyaman, tapi kondisi saat ini si perawat itu harus dulu menggali masalah si klien. Otomatis kita cenderung untuk memberikan jawaban yang paling tepat yang A ya teman-teman, yang A gitu ya. Oke, ini kurang terlihat.
Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, berikan perhatian terus-menerus kepada klien walaupun ia tidak mau berbicara. Jadi, meskipun si pasien tersebut belum mau berbicara, ya udah kita berikan dulu perhatian dulu gitu kan ya, agar si pasien tersebut mau nih lama-lama memberikan informasinya atau mau menceritakan masalahnya sekarang yang dihadapi itu apa. Kayak gitu ya, teman-teman. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Atau buat teman-teman yang mau ikut bimbel, boleh langsung menghubungi WhatsApp aku aja ya. 089988433311. Oke, dihubungi itu Kak Tias ya. Tapi itu adminnya ya yang pegang, jadi Kak Tias itu nggak pegang nomor WhatsApp itu. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa langsung hubungi aja ke bimbelnya Kak Tias. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini ada soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 seperti ini. Seorang laki-laki berusia 37 tahun sudah 5 hari dirawat di RSC. Setiap pagi antara pukul 10 sampai 11, pasien selalu pergi ke bawah pohon mangga. Lalu bicara sendiri dan tersenyum sendiri. Pasien itu kooperatif dan mau untuk mengontrol halusinya dengan cara menghardik. Minum obat juga sudah dan bercakap-cakap. Bagaimana tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat pada pasien tersebut? Yang A, mengajak pasien untuk bercakap-cakap. Kemudian yang B, melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal. Kemudian yang C, menanyakan apakah pasien masih mendengar suara. Yang D, melakukan evaluasi tentang cara minum obat yang benar. Kemudian yang E, menilai apakah pasien sudah bisa mandiri melakukan kegiatan atau belum. Oke, jadi ada soal seperti itu, si pasien itu ibaratnya mengalami halusinasi ya. Nah, bagaimana nih cara yang tepat agar bisa dilakukan untuk mengatasinya dan tindakan selanjutnya itu apa? Sudah ada usaha-usaha yang lain, yaitu usahanya dengan cara menghardik gitu kan ya. Itu kan SP yang pertama ya. Ini SP1. Ibaratnya cara menghardiknya itu sudah, minum obat juga sudah nih. Udah dilakukan yang kedua, yang ketiga bercakap-cakap juga sudah. Kira-kira tindakan selanjutnya itu apa gitu ya. Yang A, kalau mengajak pasien untuk bercakap-cakap itu kan sudah dilakukan, berarti kurang tepat. Ini tindakan sebelumnya itu udah dilakukan ya. Kemudian melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal, ini belum dilakukan. Oke, kita keep dulu. Oke, kemudian yang C, menanyakan apakah pasien masih mendengar suara atau tidak. Berarti evaluasi harusnya yang cara menghardik di sini. Berarti ini kurang tepat juga. Kemudian yang D, melakukan evaluasi tentang cara minum obat yang benar. Itu juga harusnya sudah dilakukan di SP yang kedua. Ini juga kurang tepat. Menilai apakah pasien sudah bisa mandiri melakukan kegiatan. Kegiatan apa? Di situ tuh kan belum diajarkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal seperti itu. Nah, jadi kedepannya aku bakal jelasin terkait soal-soal untuk persiapan P3K yang khusus RSC. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini ada soal nomor 14. Soal nomor 14 seperti ini ya teman-teman. Kelompok masyarakat di RT 1 itu mengeluh banyaknya kejadian diare pada anak-anak. Oke, jadi itu kejadian diare pada anak-anak yang terjadi dalam setahun terakhir. Mereka memasak semua air. Jadi mereka itu memasak semua air dan makanan yang dikonsumsi hingga matang. Selain lingkungan fisik, ini ya, pengkajian juga perlu dilakukan pada perilaku hidup bersih dan sehat yang menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Apakah fokus pengkajian PHBS yang perlu ditanyakan untuk mengetahui penyebab masalah di atas? Oke. Yang A, pola konsumsi lauk. Yang B, olahraga setiap hari. Yang C, konsumsi buah dan sayur. Yang D, pemanfaatan pelayanan kesehatan. Atau yang E, kebiasaan mencuci tangan pakai sabun.
Oke, jadi di sini adalah si pasien tersebut, bukan pasien ya, kelompok masyarakat. Jadi di sini kasusnya adalah sekelompok masyarakat di RT 1 mengeluh banyaknya kejadian diare. Jadi itu keluhannya adalah banyak yang diare pada anak-anak dan sudah terjadi dalam setahun terakhir. Mereka itu memasak semua air dan makanan yang dikonsumsi hingga matang. Selain lingkungan fisik, pengkajian juga perlu dilakukan pada perilaku hidup bersihnya dan sehat yang menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Fokusnya nih gimana untuk fokus pengkajian si PHBS tersebut pada pasien atau pada kelompok masyarakat tersebut. Pola konsumsi lauk, ini semuanya sudah dimasak, berarti bukan ya. Karena ini bukan termasuk PHBS. Kemudian olahraga setiap hari juga kurang tepat ya. Kemudian konsumsi buah dan sayur juga kurang tepat ya, karena di situ juga tidak disebutkan untuk konsumsi buah dan sayur. Kemudian pemanfaatan pelayanan kesehatan, di situ juga tidak ada nih kegiatan untuk pemanfaatan pelayanan kesehatan, dan yang ditanyakan adalah PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Berarti yang pertama, PHBS yang pertama adalah kebiasaan mencuci tangan pakai sabun gitu ya. Ini jawaban yang paling tepat adalah kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. Oke, mungkin buat teman-teman dan kakak-kakak itu sangat-sangat sudah biasa ya ketika kita menghadapi si pasien. Tapi ketika kita dihadapkan dengan soal, kadang tuh masih bingung atau kadang masih ragu. Otomatis kita juga perlu nih bagaimana sih caranya ketika kita menghadapi soal yang bentuknya seperti ini atau opsi A, B, C, D. Jadi ketika nanti teman-teman persiapan ujian P3K, teman-teman sudah tahu, oh caranya seperti ini, kemarin sudah diajarkan oleh Kak Tias. Oke, buat teman-teman yang pengen ikut bimbel bisa langsung menghubungi aku ya di sini ya. Itu nanti teman-teman bisa langsung hubungi aja adminnya. Nanti langsung bagaimana sih cara ikut bimbel PPK perawat. Oke, bimbel PPK. Ini khusus perawat ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, teman-teman. Oke, soal berikutnya, kayak aku tulis dulu. Soal berikutnya ini ada seorang perempuan ya teman-teman. Seorang perempuan 78 tahun tinggal bersama anak perempuan dan seorang cucu yang berusia 20 tahun. Hasil pengkajian, klien itu merasa sedih karena cucunya itu sudah sebulan tidak pulang dan tidak ada kabar. Anaknya itu mengalami retardasi mental, sudah lama berpisah dengan suaminya. Klien tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Apa sih penyebab terjadinya kenakalan remaja gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah kenakalan remaja yang dihadapi oleh keluarga tersebut itu apa gitu ya. Yang A, salah pergaulan. Yang B, terlalu dimanja. Yang C, kurangnya pengetahuan. Yang D, harga diri rendah situasional. Atau yang E, kurangnya peran ayah atau lingkungan. Oke. Jadi di sini kita ulang kembali soalnya atau kita fokus kembali ke soalnya. Jadi di sini soalnya adalah si perempuan 78 tahun itu tinggal bersama anak perempuannya. Nah, dan seorang cucu yang berusia 20 tahun. Hasil pengkajiannya klien merasa sedih karena cucunya itu sudah sebulan tidak pulang dan tidak ada kabar. Jadi cucunya itu yang menghilang. Anaknya itu mengalami retardasi mental, sudah lama berpisah dengan suaminya. Jadi anak perempuannya itu sudah cerai, ibaratnya kayak gitu, atau sudah berpisah dengan beda rumah dengan suaminya. Klien tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Kira-kira penyebab si cucunya itu menghilang itu kenapa? Atau kenakalan remaja yang dialaminya itu apa? Yang A, salah pergaulan. Sepertinya tidak ada kata-kata salah pergaulan ya. Kemudian yang B, terlalu dimanja. Itu juga tidak ada kata-kata terlalu dimanja gitu ya. Kemudian kurangnya pengetahuan juga tidak ada penjelasan nih. Bagaimana kurangnya pengetahuan? Terlalu dimanja juga tidak ada, salah pergaulan juga tidak ada penjelasannya gitu ya teman-teman. Oke, ini warnanya yang beda ya, jadi teman-teman nggak bingung. Nah, kalau salah pergaulan itu harusnya disebutkan salah pergaulannya itu di mana, pergaulannya dengan siapa. Di sini tuh tidak ada pembahasan terkait salah pergaulan, tuh nggak ada.
Kemudian terlalu dimanja pun tidak ada penjelasannya. Apa yang menyebabkan dia terlalu dimanja itu tuh nggak ada kan penjelasan di situ. Kemudian kurangnya pengetahuan pun juga nggak ada ya teman-teman. Kalau misal kurang pengetahuan itu harusnya disebutkan di bagian mana kurang pengetahuannya dan tingkat pendidikan si cucu itu tuh apa gitu. Selanjutnya yang D, harga diri rendah situasional itu pun tidak dijelaskan dia itu ngerasa gimana gitu ya. Si anak cucunya tersebut itu nggak ada. Kurangnya peran ayah atau laki-laki. Nah, ini kemungkinan ya. Jadi dia itu pergi tidak pulang, kemungkinan itu mencari ayahnya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi menurut aku jawaban yang paling tepat adalah yang E. Dia itu tidak pulang, kemungkinan mencari ayahnya dan tidak ada kabar gitu ya. Anaknya mengalami retardasi mental si cucunya, si anak ini. Anaknya dari si ibu ini. Kemudian dia bingung nih harus minta tolong sama siapa untuk mencari atau mengetahui kondisi si cucunya, ya otomatis dia harus ada nih peran laki-laki untuk mencari atau peran ayah kayak gitu teman-teman. Nah oke, mungkin segitu aja ya teman-teman 5 soal yang bisa aku bahas terkait soal P3K perawat. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ingin belajar soal P3K perawat ke aku, atau teman-teman ingin belajar lebih dalam lagi soal P3K perawat, persiapan P3K perawat, kemudian persiapan kedinasan, SKD CPNS atau yang lainnya, teman-teman boleh langsung hubungi WhatsApp aku di sini. Nanti kita bisa belajar bersama. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu bisa membantu teman-teman untuk tahu informasi terbaru. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Di sini tuh ada loncengnya di sebelah dari subscribe kayak gitu. Terima kasih, bye bye. Dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Bye, semoga bermanfaat.